Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Manajemen 19C akan menjelaskan materi tentang investasi langsung luar negeri. Sebelumnya perkenalkan kelompok kami yang pertama Aditya Hermawan NPM 190113, yang kedua Oktaviana Anggaretasari NPM 190115, yang ketiga Muhammad Wahyu Putra NPM 190131. Investasi luar negeri bisa disebut sebagai foreign direct investment. Terjadi ketika sebuah perusahaan langsung berinvestasi dengan memfasilitasi proses produksi ataupun dalam memasarkan produk di negara lain. Dalam FDI itu terdiri dari dua bentuk utama, yaitu yang pertama adalah investasi lahan hijau atau greenfield investment yang meliputi operasi bisnis yang baru di negara asing. Yang kedua adalah mengambil keuntungan atau bergabung dengan bisnis yang sudah ada di negara asing. Investasi langsung luar negeri dalam ekonomi dunia. Aliran dana FDI mengacu pada sejumlah dana FDI atau flow of FDI yang dijalankan melebihi periode waktu yang diberikan, itu biasanya dalam waktu 1 tahun. Sedangkan dalam FDI atau stock of FDI mengacu pada total akumulasi keseluruhan nilai aset yang dimiliki pihak asing pada satu periode waktu tertentu. Tren-tren dalam FDI. Yang pertama, arah FDI. Negara-negara maju di dunia sebagai basis perusahaan di negara-negara maju tersebut dan berinvestasi di pasar yang lain. Yang kedua, sumber FDI berasal dari negara-negara paling maju dengan ekonomi tersebar selama periode perang dan oleh karena itu menjadi negara asal perusahaan terbesar dan perusahaan terbaik dikembangkan. 3. Bentuk FDI, akuisisi versus investasi lahan hijau. Investasi langsung luar negeri dapat berupa investasi lahan hijau dengan memberikan fasilitasi pendirian perusahaan yang harus atau mengakuisisi atau melakukan merger dengan perusahaan lokal yang memang sudah lebih dahulu berdiri. Investasi lintas batas adalah lebih menyerupai bentuk dari merger ataupun akuisisi daripada investasi lahan hijau. Yang keempat, pergeseran ke sektor jasa. Perpindahan ke dalam sektor jasa ini didorong oleh 4 faktor yang mungkin akan berlanjut menjadi hal yang penting. Perpindahan ini menggambarkan pergerakan umum yang terjadi pada ekonomi di negara maju dari manufacturing menuju industri jasa. Kenapa harus investasi ke luar negeri? Ada beberapa hal yang mengharuskan investasi ke luar negeri. Antara lain, yang pertama, keterbatasan ekspor. Kelangsungan strategi ekspor seringkali dibatasi oleh biaya transportasi dan hambatan perdagangan. Ketika biaya transportasi ditambahkan pada biaya produksi, hal ini bisa menjadi tidak lagi menguntungkan ketika akan mengirimkan barang untuk jarak yang jauh. Di samping karena biaya transportasi, beberapa perusahaan memilih investasi langsung luar negeri sebagai respon terhadap hal-hal yang aktual ataupun hambatan perdagangan seperti tarif impor dan kuota. Yang kedua, keterbatasan pemberian lisensi. Alasan mengapa perusahaan lebih menyukai investasi langsung luar negeri dibanding dengan memberikan lisensi adalah terdapat beberapa masalah pada saat pemberian lisensi tersebut. Antara lain, pemberian lisensi juga memberikan pengetahuan yang berharga kepada kompetitor asing yang potensial. Pemberian lisensi yang tidak memberikan kepada perusahaan untuk mengontrol lebih ketat terhadap proses manufakturingnya, pemasarannya, dan strategi di negara asing yang mungkin dibutuhkan dalam memaksimalkan profitabilitasnya. Dan terakhir, keunggulan perusahaan tidak didasari pada produk seperti pada manajemen pemasaran dan kemampuan manufaktur
manufacturing pada proses produksi produknya. Yang ketiga, keunggulan-keunggulan investasi langsung luar negeri. Seperti salah satu contohnya sebagai strategi ketika biaya transportasi atau hambatan-hambatan perdagangan membuat ekspor tidak menguntungkan. Selanjutnya, pola investasi langsung luar negeri. Yang pertama, perilaku strategis, yaitu perilaku meniru yang tercipta karena kebergantungan antar perusahaan oligopoli yang menghasilkan perilaku meniru, seperti pesaing seringkali dengan cepat meniru apa yang sebuah perusahaan lakukan di industri oligopoli tersebut. Yang kedua, daur hidup produk, yaitu ketika ada perusahaan yang sama, mereka seringkali menjadi pelopor produk di negara asal, melaksanakan FDI itu untuk memproduksi produk serupa di negara asing, atau perusahaan-perusahaan melakukan investasi di negara asing ketika permintaan di negara itu akan mendukung produksi lokal dan mereka akan berinvestasi di lokasi yang berbiaya rendah, misalnya di negara-negara berkembang. Yang ketiga, paradigma eklektik. Salah satu faktornya adalah keunggulan lokasi khusus, di mana ketika keunggulan bisa didapat dengan menggunakan sumber sumbangan atau aset yang terikat pada lokasi asing khusus, dan bahwa ketika perusahaan menemukan kombinasi yang berharga dengan aset-aset khusus, seperti teknologi dan sistem pemasaran. Selanjutnya, instrumen kebijakan pemerintah dan FDI. Yang pertama, kebijakan negara asal investasi akan mendorong dan juga membatasi keluarnya FDI. Yang kedua, kebijakan tujuan negara investasi akan menjadi pendorong dan juga pembatas masuknya FDI. Dan ketiga, kebijakan pemerintah yang dimana akan menjadi patokan atau variabel penting dalam keputusan tentang dimana untuk menemukan fasilitas produksi asing dan di mana akan melaksanakan investasi langsung luar negeri. Ideologi politik dan investasi langsung luar negeri dibedakan menjadi 3 pandangan. Pandangan yang pertama yaitu pandangan radikal, pandangan yang kedua yaitu pandangan pasar bebas, yang ketiga yaitu pandangan nasionalisme pragmatis. Pandangan radikal sendiri merupakan pandangan yang bersumber dari teori ekonomi dan politik Marxisme. Penganut radikal berpendapat bahwa perusahaan multinasional (MNI) adalah alat para imperialis untuk menguasai ekonomi. Pandangan yang kedua yaitu pandangan pasar bebas, berakar dari teori ekonomi klasik dan perdagangan bebas. Pandangan ini berpendapat bahwa produksi internasional harusnya didistribusikan ke negara lain sesuai dengan teori keunggulan komparatif. Pandangan yang ketiga yaitu nasionalisme pragmatis, merupakan sudut pandang yang menganggap FDI memiliki kelebihan dan kekurangan. FDI memberi manfaat kepada negara penerima berupa modal, kemampuan, teknologi, dan pekerjaan dalam bentuk biaya. Dari 3 ini akan menjadikan pergeseran ideologi. Banyak negara penganut paham radikal yang telah beralih dan menganut paham nasionalisme pragmatis. Fenomena ini meliputi negara-negara yang telah 2 dekade lalu menganut radikalisme, seperti bekas negara-negara komunis Eropa Timur dan negara-negara sosialis Amerika. Pergeseran ini menghasilkan lonjakan ekonomi, volume pertumbuhan 2 kali lebih cepat dibandingkan perdagangan dunia. Keuntungan dan kerugian dari FDI. Keuntungan di sini dari FDI meliputi yang pertama, pengaruh terhadap pemindahan sumber daya. Yang kedua, pengaruh pada pekerja. Yang ketiga, pengaruh pada neraca pembayaran. Yang keempat, pengaruh pada persaingan dan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan dari kerugian yang pertama yaitu dampak merugikan dalam persaingan bisnis. Pemerintah negara tujuan kadang khawatir jika cabang perusahaan asing lebih memiliki kekuasaan daripada perusahaan lokal, karena jika perusahaan asing dapat menguasai dan memonopoli pasar domestik,
maka MNE asing dapat menaikkan harga yang mempengaruhi pasar dan berdampak buruk pada kesejahteraan nasional. Kerugian yang kedua yaitu dampak merugikan pada neraca pembayaran. Masuknya modal dari FDI menentang aliran dana keluar terhadap laba dari anak perusahaan asing ke perusahaan induknya. Perusahaan meresponnya dengan membatasi jumlah laba yang dapat dipulangkan ke negara asal. Kerugian yang ketiga yaitu kedaulatan dan otonomi nasional. Sekian presentasi dan dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kelebihan, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.